Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Abdullah Muklisin sebagai videographer. Saya Rehana sebagai pewawancara. Saya Tiara Madina sebagai editor dan juga seksi dokumentasi. Di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan observasi yang bertemakan tantangan Pancasila dalam menangani kasus korupsi. Di sini yang akan kami bahas adalah maraknya fenomena pungli yang terjadi di instansi pendidikan di semua kabupaten atau kota di Indonesia. Biasanya pungli terjadi karena didasarkan atas rekayasa kebutuhan pendanaan sekolah yang kurang. Yang sering terjadi antara lain pungli berkedok, pungutan uang infak, uang seragam, uang gedung, dan masih banyak yang lainnya. Kasus pungli di sekolah jadi lagu lama yang terus diulang-ulang dan tak pernah ada efek jera. Ada tiga pihak yang diduga selalu menjadi aktor pungli di sekolah. Mereka ialah oknum pihak sekolah, komite sekolah, dan koordinator kelas atau korlas. Lembaga yang mestinya berperan sebagai controlling agency di sekolah ternyata malah menjadi centeng sekolah untuk melakukan pungli. Siapa? Nama ulun Ahmad Ali Rizwan. Ahmad Ali Rizwan. Iya. Masih sekolah? Masih kelas 9 SMP. Selama sekolah di sekolah kamu nih, itu pernah ada sumbangan dan sebagainya nggak sih? Sumbangan itu biasanya kalau setiap hari Jumat tuh ada sumbangan. Kalau setiap bagi rapot yang tengah semester sama akhir semester itu kadang ada sumbangan juga. Pernah nanya nggak sumbangan itu buat apa gitu? Nggak pernah nanya sih, biasanya langsung orang tua aja yang nanya, biasanya nggak tahu nanya apa gitu biasanya. Oh berarti nggak, terus pas orang tua nanya tuh sekolah kayak ngejelasin secara rinci nggak sih uangnya itu buat apa gitu? Terkadang ada yang langsung dikasih surat gitu kan, surat kayak dari kepala sekolahnya kayak dari ini buat ini gitu pokoknya. Oh Ya. Tapi sekolahnya negeri kan padahal? Ya negeri. Negeri ya? Ya. Kalau biaya per bulan gitu, kalau misalkan biaya per bulan ada nggak sih? Kayak misalkan misalkan nih katanya infak atau sumbangan buat pembangunan gitu-gitu, ada nggak di sekolah kamu? Terkadang kalau kayak misalnya habis ulangan tengah semester atau akhir semester aja biasanya yang kayak gitu, biasanya kayak ada pakai surat atau pakai amplop gitu. Kamu pernah dengar istilah kayak pungli di sekolah nggak sih? Terkadang pernah sih, kayak apa sih, kayak bingung, kayak kan sekolah tuh kan dapat dana tuh kan per tahun kan biasanya kan, nah itu kan disalurin kemana gitu kan biasanya. Oh iya benar-benar. Nah kalau menurut kamu nih, yang kamu bayarin itu loh, itu tuh masuk pungli atau enggak sih menurut kamu ya? Termasuk pungli sih kalau nggak ada bukti. Kalau misalnya kan di suratnya tuh kan buat bikin ini, tapi misalnya kalau nggak dibikin kan termasuk pungli gitu kan. Oh iya benar. Oke deh, terima kasih ya. Jadi Oke, sebelumnya dengan kakak siapa nih? Saya Rosa Ariza Bail. Rosa Ariza Bail. Iya. Sekarang statusnya apa ya kak, kalau boleh tahu? Pelajar kah atau udah kerja? Saya pelajar sebagai mahasiswi. Mahasiswi. Oh, berarti dulunya tuh apa? SMA atau SMK? Saya SMA. SMA ya? SMA negeri? Iya, negeri. Negeri ya. Oh, kalau di SMA kakak dulu nih, pernah ada sumbangan dan sebagainya nggak sih? Sumbangan pasti ada Sumbangan pasti Iya. ada. Per bulan? per bulan. Per bulan. Terus dikasih minimal juga nggak sih? Harus berapa Ada. gitu? Terkadang ya? ada. Ada. Dan kakak keberatan nggak sih dengan sumbangan semacam itu? Keberatan kalau semisal nggak ada surat edarannya. Dan sumbangan yang kakak bayarkan tiap bulannya itu ada surat edarannya atau enggak? Yang satu ada, yang satu nggak ada. Oh, yang satu ada dan satu nggak ada ya? Ya kurang transparansi ya kayaknya Iya. sekolahnya ya. Menurut kakak, sebelumnya nih, kakak pernah dengar istilah pungli nggak sih di sekolah? Pernah. Pernah. Nah menurut kakak yang kakak alamin dia sama sebelumnya itu termasuk pungli atau enggak? Pungli. Pungli ya? Iya. Atas dasar apa dulu nih? Karena nggak ada surat edaran. Oh iya sih, benar. Sama nggak tahu juga buat apa Iya. ya kan?
Kakak punya solusi nggak sih terkait pungli? Kayak soalnya kan kayaknya nggak di sekolah kakak aja nih. Iya. Sekolahku dulu juga ada gitu kayaknya. Solusinya sih mending langsung dilaporin aja. Langsung dilaporin Iya, aja ke ya. pihak yang berwajib dong. Masih kontak-kontakan nggak sih sama teman-teman yang dulu atau adik kelasnya gitu? Masih ada nggak sih di sekolah kakak? Setahu kakak nih, sekolah kakak yang dulu. Masih deh. Masih ya? Kayaknya. Oh oke deh, makasih ya kak. Maraknya pungli ini berkaitan dengan Pancasila, terutama sila kelima Pancasila. Karena sila kelima Pancasila memiliki esensi bahwa penolakan terhadap korupsi merupakan tindakan untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi untuk mengatasi pungli di sekolah yaitu dengan adanya pelaporan, mendorong siswa, orang tua, dan staf sekolah untuk melaporkan pungli kepada pihak yang berwenang. Lalu adanya keterbukaan, sekolah harus transparan tentang biaya-biaya yang dikenakan kepada siswa dan juga orang tua. Informasi ini harus mudah diakses oleh semua pihak. Lalu yang selanjutnya adalah penegakan hukum. Pastikan bahwa tindakan hukum diambil terhadap pelaku pungli. Ini dapat menjadi contoh bagi yang lainnya juga. Lalu selanjutnya ada pendidikan. Melakukan program pendidikan anti pungli di sekolah untuk mengedukasi siswa dan juga staf tentang dampak negatif dari pungli. Lalu selanjutnya ada audit keuangan. Melakukan audit keuangan secara berkala untuk memastikan transparansi dari pengelolaan dana sekolah. Lalu terakhir, adanya keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam pengawasan dan pengelolaan dana sekolah untuk mencegah penyalahgunaan. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum